Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang dimuliakan Allah, pengurus DKM Masjid Al-Furqan Banjarmasin beserta jajarannya, yang dimuliakan Allah, pimpinan Muhammadiyah Ranting Al-Furqan beserta jajarannya, begitu juga pimpinan Ibu-Ibu Aisyah Ranting Al-Furqan yang dimuliakan Allah, para ulama, para sesepuh, para aktivis, para asatidz, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Malam ini tema yang kita bahas adalah menyongsong kehidupan kita yang hakiki, yaitu kehidupan akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai rotasi alam jagat kali ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meninggikan langit tanpa tiang ini, memberikan tanbih dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah, wal tandur nafsu ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang dipersiapkan untuk hari esok, yaitu akhirat. Wattaqullah, dan takutlah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita seringkali diingatkan oleh Allah bahwa kehidupan dunia itu, kata Allah, ad-dunya la'ibun, kehidupan dunia itu permainan. Ad-dunya walahun, kehidupan dunia itu, kata Allah, sesuatu yang melalaikan. Ad-dunya mata'ul ghurur, kata Allah, kehidupan dunia itu menipu. Tidak ada yang langgeng, semua serba fana sementara. Tapi Allah mengabarkan ada kehidupan yang abadi, kehidupan yaitu yang sering disebut dengan kehidupan akhir. Itulah kehidupan kita yang hakiki, tempat tinggal kita yang hakiki, yaitu kehidupan akhir. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengabarkan kepada kita hamba-hamba yang aman wa taqwa tentang perbandingan kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Allah ingatkan dalam surah Al-Hajj ayat 47, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa inna yawman 'inda rabbika alfi sanatin mimma ta'uddun, kata Allah, satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan kalian. Jadi Allah mengabarkan satu hari kita di akhirat sama dengan 1000 tahun ukuran dunia. 1:1000. Jadi kalau kita melakukan hitungan matematis, kalau kita diberi umur oleh Allah untuk hidup di dunia 60 tahun, berarti 60/1000 kali 24 jam.
1 jam 44 menit. Pertanyaan kita, apa yang bisa kita banggakan dengan 1 jam 44 menit di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal kita diberi waktu oleh Allah sehari semalam 24 jam utuh, tidak ada yang tidak terkurangi sedikit. Oleh karena itu Rasulullah SAW memacu kita, memberikan motivasi kepada umatnya, memberikan spirit kepada umatnya, memberikan semangat kepada umatnya. Jangan sekali-kali mengandalkan umur, tidak akan sampai. Rasulullah memacu kita lakukan akselerasi amal soleh, percepatan amal, lompatan amal. Kenapa? Kita diberikan semangat oleh Allah. Dalam surah Al-Isra ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man arada al-akhirah. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, wa sa'alaha sa'yaha. Kemudian dia berusaha ke arah akhirat itu dengan bersungguh-sungguh. Wa huwa mu'minun. Sedang dia beriman kepada Allah. Dia muwahhid, dia mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan ini. Faulaika kana sa'id maskur. Mereka itulah hamba-hamba Allah yang akan diberikan maskur, kebaikan. Artinya apa? Insya Allah di dunia dimuliakan oleh Allah, di akhirat jannah, surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Allah pasti. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan akan kalimat-kalimat Allah. Janji Allah pasti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Bahkan Allah tegaskan lagi dalam surah Al-Isra ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walal akhir akbar darajatin wa akbar tabdila. Jadi kehidupan akhirat itu lebih tinggi derajatnya dan lebih akbar, lebih besar fadilahnya, keutamaannya. Oleh karena itu, sahabat-sahabat Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah kami kaum yang memegang dunia itu dengan tangan kami, bukan hati kami. Ini permohonan yang cukup dalam sekali dari sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadikanlah ya Allah dunia itu di tangan kami, jangan di hati kami. Begitu juga sahabat Rasulullah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mohon kepada Allah, ya Allah, tempatkanlah dunia dalam genggaman tangan kami. Jangan kau tempatkan di lubuk kalbu kami. Ini permohonan para sahabat Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Kenapa? Karena Rasulullah memberikan semangat, memberikan motivasi kepada kita, memberikan spirit kepada umatnya, utamakan akhir. Tapi kalau masih baru awal taklim, kalau baru ngaji itu jangan kesusu. Jadi kita berikan soft, tawazun, seimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Tapi kalau sudah sering ngaji, langsung tancap gas persenen 3 tanpa persenen 1. Jadi langsung utamakan akhirat. Artinya apa? Kalau dia sudah memahami hakikat kehidupan ini, artinya dia jadikan kehidupan dunia ini untuk akhiratnya. Artinya dia jadikan dunia ini bukan sebagai loyak, bukan sebagai tujuan, tapi sebagai jembatan untuk kehidupannya yang hakiki, yaitu akhirat. Oleh karena itu Rasulullah mengingatkan, kalau Rasulullah SAW, "Man kana dunya hamu faraqallahu alaihi amra." Barang siapa yang motivasinya, niatnya, ambisinya dunia, maka Allah cerai-beraikan kehidupan. Artinya apa? Allah cabut berkahnya, itu Allah cabut. Kalau dia niatnya, ambisinya, motivasinya dunia.
Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Dan Allah fakirkan, Allah miskinkan kalbunya, Allah miskinkan hatinya. Sehingga dalam hidup dan kehidupan ini tidak ada qanaah. Tidak pernah ada qanaah. Kurang terus. Kenapa? Berkahnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan hidupnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ambisinya dunia, motivasinya dunia, niatnya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dunia yang datang pada dia hanya sebatas apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya kata Rasulullah, wa man kanatil akhirah niyatahu. Barang siapa yang niatnya untukmu ya Allah, untuk akhirat. Jama'allah lahu amra. Allah kumpulkan. Allah berikan keberkahan dan kehidupan. Allah curahkan rahmat barokah dan kehidupan. Wa ja'alna innahu fi qalbihi. Allah kayakan hatinya. Sehingga diberi banyak alhamdulillah, diberi sedikit alhamdulillah. Diberi kenikmatan oleh Allah, alhamdulillah binikmati tatimmus shalihat. Diberi ujian oleh Allah, alhamdulillah ala kulli hal. Dilanjutkan dengan dia ucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa ala dunya wa hiya rahimatun. Dunia yang datang pada dia dalam keadaan tunduk hina. Oleh karena itu Rasulullah SAW sampai memberikan satu gambaran. Qala Rasulullah SAW, ajaban li amri mu'min inna amrahu kullahu khair. In asabat sabaru fasabarkana khairan. In asabat darwa'u fasabarkana khairan. Wa lisadari li ahadin ghairi mu'min. Rawahu Tirmidzi. Ajaban li amri mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan kehidupan seorang mukmin ini. Setiap aktivitasnya senantiasa melahirkan al-khair, kebaikan. In asobatu sarau fasabarkana khairan. Ketika diberi nikmat oleh Allah, dia bersyukur, dan itu kebaikan bagi dirinya. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum min adzabil syadid. Barang siapa pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah, niscaya Allah akan tambah nikmatnya. Dan barang siapa kufur akan nikmat Allah, ingat azab Allah itu sangat pedih. In asabatu dharra'u fasabarkana khairan. Ketika diuji oleh Allah dengan ujian, cobaan, tantangan, tribulasi kehidupan, dia sabar. Dan kesabaran itu kebaikan bagi dirinya. Walisadari li ahadin ghairi mu'min, kata Rasulullah. Sikap syukur, sabar itu tidak sembarangan orang diberi, kata Rasulullah. Allah berikan hanya pada hambanya yang amanu wa taqwa, yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Itulah kehidupan mukmin yang sangat menakjubkan, kata Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, waktu kita semakin sedikit, waktu kita semakin sedikit, bukan bertambah. Umur kita bukan bertambah, umur kita semakin berkurang, bukan bertambah, tapi berkurang. Apalagi Allah sudah ingatkan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup, setiap yang berjiwa pasti mati. Oleh karena itu, ayo, termasuk saya pribadi, ayo kita jadikan kehidupan kita di dunia ini sebagai ladang akhirat kita. Ayo kita jadikan kehidupan kita di dunia ini, kita jadikan sebagai ladang akhirat kita. Jika kita menanam kebaikan, kita akan mendapatkan balasannya. Tapi sebaliknya, kalau kita tanam keburukan, kejelekan, otomatis kita akan mendapatkan siksanya, azabnya. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah, beliau mengambil satu kesimpulan. Jangan sia-siakan waktu.
Jangan sia-siakan waktu, karena waktu itu bagaikan pedang. Kalau kita sia-siakan waktu, kita akan ditebas oleh waktu itu sendiri. Jadi kenapa kata Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah dan kitabnya Al-Fawaid halaman 33, kalau kita menyia-nyiakan waktu itu lebih dahsyat daripada kematian kita. Kenapa? Kalau kita menyia-nyiakan waktu, kita akan memutus kita dari Allah dan negeri akhirat. Kalau kita menyia-nyiakan waktu. Tapi kalau kematian hanya memutus kita dengan dunia dan isinya, itu yang membedakan. Oleh karena itu, kenapa Allah seringkali bersumpah wal asr demi masa, wal duha demi waktu duha, wal lail demi waktu malam, wal qamar demi bulan, wasyamsu demi matahari. Allah seringkali bersumpah dengan waktu. Artinya waktu itu sangat berharga sekali bagi kehidupan seorang hamba Allah yang mukmin, yang muwahhid. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Apalagi Rasulullah sudah memberikan warning kepada umatnya, rata-rata umur umatku baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Itu rata-rata. Kalau lebih itu bonus, selama digunakan untuk taat kepada Allah dan Rasul. Jadi kalau kita memberikan satu perumpamaan, kiasan, kalau usia kita 40 tahun itu sama dengan jam 3 sore. Kalau usia kita 48 tahun itu sama dengan jam 4 sore. Kalau usia kita 56 tahun itu sama dengan jam 5 sore. Kalau kita sudah memasuki usia 60 sampai 70 tahun, ingat, ini berarti sudah menjelang maghrib. Ini kiasan. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, di mana-mana kalau sudah ada sebuah masjid, kalau yang jamaahnya itu 60 ke atas atau 50 ke atas, wajar, karena sudah mendekati maghrib. Tapi kalau ada sebuah masjid, jamaahnya penuh dengan yang 40 tahun ke bawah, berarti takmirnya the best. Takmirnya the best, perlu diberi hadiah. Apalagi kita menyaksikan di mana-mana di Jawa itu, ya Allah, sulit cari remaja masjid. Di Jawa itu sulit cari remaja masjid. Ketika ditanya kemana, ke kafe. Sehingga akhirnya bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya seperti kami di Kota Malang, hanya kita kumpulkan seluruh masjid-masjid Semalang Raya. Ayo kita sebar kuisenan. Akhirnya disebar kuisenan. Menyebarkan kuisenan itu di kafe-kafe. Kenapa? Antum kok nggak suka ke masjid? Rata-rata jawabannya takmirnya keren itu produk keras, kaku. Kita baru duduk saja. Jangan lesehan di masjid. Kita baru saja. Jadi serba aturannya banyak sekali. Sehingga akhirnya remaja sudah tidak senang ke masjid, senangnya ke kafe. Akhirnya alhamdulillah, semua takmir masjid kita kumpulkan Semalang Raya. Akhirnya gerakan masjid ramah terhadap remaja masjid, terhadap kalangan kaum muda. Wah, ini apa? Kira-kira dikasih kuisan apa kira-kira yang disenangi oleh kalangan muda? Oh, ternyata masjidnya harus pasang wifi. Akhirnya masjid pasang wifi. Habis itu apa? Kalau menjelang zuhur, menjelang kita kan butuh kopi sehingga tidak bisa ke kafe. Ya, akhirnya takmir masjid bikin di emperan itu, bikin langsung gelar karpet, langsung disediakan dispenser. Kopi disiapkan, teh disiapkan, gula, gelas-gelas disiapkan rapi sekali. Alhamdulillah, sekarang di Malang Raya sudah remaja-remaja sudah banyak berjumpa di masjid. Alhamdulillah. Jadi ternyata itu. Terus muncul lagi Pak. Kenapa? Anak-anak
begitu benci terhadap masjid. Padahal anak-anak ini kan calon-calon pemimpin masa depan, ya kan? Akhirnya alhamdulillah diberikan solusi. Akhirnya tempat mainan anak-anak ditaruh di belakang masjid, sehingga orang tuanya sholat dengan khusyuk, anak-anak bermain di belakang. Alhamdulillah, sehingga akhirnya masjid ramah anak, ramah pemuda dan pemudi. Alhamdulillah sudah mulai bermunculan. Bahkan muncul lagi sekarang musafir. Alhamdulillah, malah sekarang di Jawa Timur itu ada masjid musafir. Nah, saya tanya takmirnya, kok tahu musafir? Ya Ustaz, ternyata di kotak amalnya itu ada dari dolar Singapura, dolar Singapura, ada yang dari ringgit Malaysia, ada yang dari Brunei Darussalam, ada yang dari, oh berarti tahunya di situ, tahunya dari kotak amal mata uangnya. Sehingga akhirnya alhamdulillah di bawah masjid disiapkan, karena kebetulan itu di Kota Batu, Pak. Jadi Kota Batu kan kawasannya ini ada jurang-jurang gitu, sehingga akhirnya jurang-jurang itu dibuatkan untuk kamar-kamar musafir. Disiapkan tempat duduknya, kamar mandinya, sehingga alhamdulillah banyak berjubel musafir-musafir, dan tidak hanya dari luar kota sampai dari mancanegara. Alhamdulillah. Bahkan muncul lagi, ada inovasi lagi apa? Masjid dipasang pelang, masjid 24 jam. Masya Allah, itu di Jawa Timur juga, masjid 24 jam, alhamdulillah. Sehingga akhirnya dipasang pelang 24 jam, sehingga akhirnya satpamnya dibuat sip-sipan, sehingga semuanya benar-benar masjid terbuka 24 jam, tidak pernah terkunci. Sehingga semua musafir yang berjam berapapun benar-benar welcome. Alhamdulillah. Dari ini benar-benar masjid. Makanya pernah saya, bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, saya diundang khutbah Jumat di Masjid Polda Jawa Timur. Di Polda Jawa Timur saya diundang khutbah Jumat. Mulai dari rumah dikawal sampai Polda. Habis itu selesai itu mau naik mimbar, ada pengumuman kas masjid 1.350.000.000 sekian. Kaget. Akhirnya pulang saya beritahu takmirnya, Pak, kalau bisa studi banding di Masjid Jogobarian di Yogyakarta. Itu pengumumannya kas masjid kosong, kas masjid nol. Loh, kemana kasnya? Karena masjid hanya sebagai paralon. Jadi masuk langsung untuk jamaah, masuk untuk umat, tidak pernah tersimpan. Sehingga maslahah untuk umat. Jadi masjid itu jadi maslahah, jadi kebaikan untuk umat. Sehingga ada jamaah yang kurang modal dimodali, ada jamaah yang sakit diantarkan ke rumah sakit. Jadi semua masalah. Ada yang tetangga masjid yang putus sekolah langsung disekolahkan oleh masjid, sehingga benar-benar luar biasa. Loh, kok masalah mati, kok masalah, mohon maaf, jadi keliling dulu ke masjid dulu, balik lagi ke materi. Khalid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau memberikan satu ungkapan yang cukup dalam sekali maknanya. Hari ini adalah kehidupan dan besok adalah kematian. Hari ini adalah kehidupan, besok adalah kematian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ungkapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini kalau kita bawa ketika kita sholat, insya Allah pasti sholat kita khusyuk. Insya Allah saya yakin khusyuk. Kenapa? Dilihatkan, ya Allah, ini sholatku yang terakhir, saya bakal mati. Tapi coba kalau ungkapan ini tidak kita masukkan dalam sholat kita, mulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, muncul program. Jam sekian sampai jam sekian saya ke sana, jam sekian sampai jam sekian. Terus itu yang dipikirkan sampai salam. Ini sudah rakaat berapa ya? Nggak sadar. Kenapa? Ini kan
Makanya kenapa salah satu kiat untuk khusyuk sholat, jadikan ungkapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini bisa kita masukkan dalam sholat kita. Ini sholat yang terakhir. Bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, ini ketika kita muhasabah, introspeksi diri. Seringkali bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, kita membaca ayat-ayat qauliyah, ayat-ayat qauliyah, tapi kadang-kadang kita lupa terhadap ayat-ayat qauliyah. Ya. Bahkan bapak-bapak, istilah kita ini, kalau kita melakukan muhasabah, berkontemplasi, melakukan perenungan, Masya Allah, ini dahsyat sekali hasilnya. Contoh, kalau kita melakukan perenungan atau muhasabah, ini contoh orang yang sedang di rumah sakit. Ini harga oksigen sekian, mungkin tahun yang lalu, sekarang mungkin sudah berubah. Ini harga oksigen di sebuah rumah sakit 25.000 per liter. Nitrogen 10.000 per liter. Dalam sehari manusia itu menghirup 2.880 liter oksigen dan 11.376 liter nitrogen. Jika kita harus membeli oksigen dan nitrogen itu per hari, membutuhkan biaya 185 juta per hari. Kalau kita beli oksigen dan nitrogen per hari 185 juta, sebulan 185 juta kali 30 hari berarti 5,5 miliar per manusia. Jadi bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, saya kira orang kaya pun tidak akan sanggup. Saya kira orang kaya pun tidak akan sanggup. Oleh karena itu, dari ketika kita mencoba untuk melakukan muhasabah perenungan ini, ya Allah, begitu kita bangun, alhamdulillah gratis, tidak ada, Allah tidak meminta kita dari kita. Masya Allah, luar biasa. Kita diberikan gratisan untuk menghirup oksigen dan nitrogen. Jadi umpama kalau kita diminta, orang kaya pun tidak akan mampu. Karena per bulan dia harus mengeluarkan 5,5 miliar untuk beli oksigen dan nitrogen. Ini bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah. Jadi inilah kenapa pentingnya muhasabah, introspeksi, betapa besarnya keberkahan yang diberikan Allah kepada kita. Hanya oksigen saja kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Allahu Akbar, Engkau Maha besar ya Allah. Contoh lagi, ini yang menimpa Pak Dahlan Iskan. Beliau pembuluh darahnya rusak sepanjang 50 cm. Pak Dahlan Iskan kan menteri dulu PLN terakhir. Nah akhirnya beliau langsung check up ke Cina, rumah sakit Cina, oleh dokter Benyamin Chua. Pak Dahlan harus menyiapkan fulus dana 50 sen, itu 500 juta harganya, itu di Cina. Kalau berarti kalau per meternya kan 1 miliar. Kalau 1 meter 1 miliar pembuluh darah. Ya Allah, pakar-pakar kedokteran itu menghitung berapa meter pembuluh darah kita mulai dari kepala sampai ujung jari kaki kita. Itu dihitung.
Jadi ternyata pembuluh darah setiap manusia itu kurang lebih 200.000 meter, mulai dari kepala sampai pembuluh darah kepala sampai pembuluh darah kaki. 200.000 meter. Berarti kalau kali 1 miliar, berarti Allah ngasih kita di tubuh kita ini, kalau dihargai pembuluh darah kita itu kurang lebih 200 miliar. 200 triliun, bukan miliar, triliun. Tapi masih besar yang dikorupsi ya. 349 triliun. 200 triliun. Allah memberi amanah kepada kita berupa pembuluh darah. Allahu Akbar. Besar sekali keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu kita harus ingat, sehebat apapun kita di dunia ini, setinggi apapun pangkat kita, kedudukan kita, jabatan kita, kekuasaan kita, ingat, kita pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti mati. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah mengingatkan, ini sakratul maut yang paling ringan. Ini yang dikabarkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad wa Abu Dawud. Ini proses sakratul maut yang paling ringan. Ini dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Kita coba bayangkan kawat duri. Ini kawat duri dimasukkan melalui mulut kita, terus mengikuti usus-usus kita sampai ke dasar, kemudian ditarik dengan kasarnya. Itulah proses sakratul maut yang paling ringan yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, ini yang dikabarkan oleh Rasulullah. Akhirnya Rasulullah berdoa, ya Allah, aku saja ya Allah, aku saja ya Allah yang merasakan sakitnya sakratul maut. Jangan kau timpakan pada umatku ya Allah. Ini doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW, Nabi kita. Ya Allah, jangan kau rasakan ini sakitnya sakratul maut seperti ini. Jangan ya Allah. Jangan kau timpakan pada umatku, aku saja ya Allah. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, panjatan doa Rasulullah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga akhirnya Rasulullah mengabarkan kepada umatnya, insya Allah nanti umatku ketika menghadapi sakratul maut itu seperti air yang keluar dari tekonya, seperti air yang keluar dari tekonya. Oleh karena itu, kenapa Rasulullah SAW ketika saat sakratul maut, saat nazar, Rasulullah perintahkan kepada umatnya, qala Rasulullah SAW, lakinu mautakum an la ilaha illallah. Talkinkan, bimbinglah orang yang sedang nazar itu dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya kira kita semua sebagai orang tua sangat menginginkan, bahkan sangat bercita-cita anak-anak kita sendiri yang akan mentalkinkan kita pada saat kita menghadapi nazar. Dan saya kira semuanya kita sebagai orang tua sangat bercita-cita, sangat menginginkan anak-anak kita sendiri yang akan memandikan jenazah kita. Dan kita sebagai orang tua semuanya sangat menginginkan anak-anak kita sendiri yang akan mengkafani jenazah kita. Dan saya kira bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, kita semuanya sangat menginginkan
Anak-anak kita sendiri yang akan meletakkan jenazah kita di alam kubur ini dengan ucapan Bismillah wa ala millati Rasulillah. Saya kira itu kita sangat berharap kepada Allah. Ya Allah, anak-anakku sendiri ya Allah, mudah-mudahan bisa meletakkan jenazahku ya Allah dengan ucapan Bismillah wa ala millati Rasulillah. Ini cita-cita kita sebagai orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, karena kita semuanya akan seperti ini. Oleh karena itu Rasulullah seringkali kalau sudah jenazah kita dimasukkan, keluarga pulang, harta pulang, semuanya pulang. Tapi ternyata ada satu yang tetap setia akan masuk ke kubur kita. Itulah amal soleh itu. Keluarga pulang, harta pulang. Ternyata amal soleh itu yang setia akan menemani kita di alam barzakh, di alam kubur. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, makanya kenapa para sahabat Rasulullah SAW begitu dikabarkan oleh Rasulullah bahwa amal soleh inilah yang insya Allah akan bisa membuat tersenyum pada saat kita menghadapi sakaratul maut. Amal soleh yang bisa membuat kita nikmat ketika berada di alam kubur. Amal soleh yang insya Allah bisa mengangkat derajat kita nanti di yaumul akhir. Sudah waktu isya di skors adzan isya, lanjut sedikit baru sholat. Ya, mohon silakan.